Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqi ahbina an abudin adilin والضاغين والقلوب الحاسد والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين آمين يا رب العالمين. Segenap pengurus majelis ta'lim Mushola Baitul Muttaqin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup, diberikan kemudahan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah menjadi kebahagiaan yang terbaik dalam rangka melaksanakan amal ibadah, mendekat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, dalam sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni minal ladina idza ahsanu istabsaru wa idza asa'u istaghfaru. Rawahu Ibnu Majah an Aisyah. Allahumma ja'alni minal ladina idza ahsanu istabsaru. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang apabila berbuat baik bergembira. Apabila berbuat baik bergembira. Ini penting. Jadi bagaimana menumbuhkan kegembiraan, bagaimana menumbuhkan kecintaan, bagaimana menumbuhkan semangat dalam hidup untuk selalu menebar kebaikan. Apa saja, membantu orang, menolong orang, tersenyum kita juga bagian dari kebaikan. Maka ketika kita sudah melakukan kebaikan dalam hidup, kita senang. Ini termasuk jadi bahagia. Habis sholat berbuat baik, ya, karena kita sudah melaksanakan amal kebaikan, sholat, puasa, baca Quran, zikir, iktikaf, qiyamul lail, infak, sholat, melaksanakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lalu kemudian timbul rasa gembira dan bahagia dalam diri kita. Alhamdulillah ya Rabb, hari ini telah Kau bimbing hamba untuk bisa baca Quran. Hari ini Kau mudahkan hamba untuk bisa takbiratul ihram, menghadap kepada Ilahi atas seruan yang Kau panggil kepada hamba. Hamba bisa ruku, hamba bisa sujud, hamba bisa berdoa, hamba bisa bermunajat, berzikir kepadamu. Terima kasih ya Rabb. Ini kan bagian daripada orang-orang yang apabila berbuat kebaikan bergembira. Senang, ya. Bangun malam, alhamdulillah ya Allah, terima kasih jam 3 malam Engkau bangunkan hamba bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud, berzikir, membaca Al-Quran secara perlahan-perlahan, mengingat tentang kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia manusia tidak lama. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa umatnya baginda Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Ya. Cepat apa lambat kira-kira? Ibu-ibu umurnya berapa? 40. Ya. Maka kalau kita umurnya sudah semakin mendekat, harus memperbanyak amal ibadah. Ya. Tambahkan lagi. Kalau biasanya kita hanya yang fardu, tambahkan dengan sunnah-sunnahnya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, dan sholat sunnah yang tidak mengiringi daripada sholat fardu. Sholat duhanya, ya, sholat hajatnya, sholat tahajudnya, tasbihnya, ya, sholat sunat wudunya, ya, dan lain sebagainya. Ini menambal atas kekurangan ibadah fardu kita yang kurang.
baca Qur'annya, zikirnya, infak sedekahnya. Agar apa? Hidup kita tambah semangat. Ya. Semakin banyak ibadah, semakin banyak berbuat baik, maka mudah-mudahan angkanya tambah semangat, tambah semangat. Karena beban dosanya ringan. Tapi kalau beban dosanya banyak, berat untuk segera beribadah kepada Allah. Karena apa? Hatinya tertutup dengan apa? Dengan dosa. Gelap pikirannya, berat langkahnya. Maka kalau dikasih mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka segera melaksanakan ibadah. Bersegera kita berbuat baik, jangan nunda-nunda. Wahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Berbuat baik kita. Apa saja yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini supaya dari manfaat. Ya, sisa-sisa umur mau apa? Ya, mau dipergunakan untuk apa? Menunggu sampai kapan? Apa menunggu nanti kalau kita sampai sakit yang merusak badan kita? Ya, udah nggak bisa apa-apa. Kalau mulut sudah dihimpus, hidung sudah dihimpus, tangan sudah dihimpus, berpaling lemah, tak berdaya. Bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita melangkah ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu, majelis zikir? Bagaimana kita bisa bersilaturahim? Karena sudah tidak berdaya. Tinggal menunggu keajaiban saja. Kalau itu selamat, maka kita diperpanjang umurnya oleh Allah. Tapi kalau habis masa hidup kita, maka kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita mau bagaimana. Maka kita mesti merenung dalam hidup ini. Ya, muhasabah, lihat-lihat tuh. Hitung-hitung, sekarang hitung-hitungan nih. Sholat saya udah siap belum? Puasa saya sudah cukup belum? Baca Quran saya bagaimana, ibadah saya bagaimana, perbuatan baik bagaimana, banyakan mana, beratan mana. Kita kan mesti timbang-timbang sekarang. Hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuhasab. Ya, timbang-timbang kita, hitung-hitung, lihat-lihat. Sebelum dihisab, sebelum dihitung, sebelum ditimbang, maka kita sekarang ini yang mesti mengoreksi apa yang pernah kita lakukan. Maka orang-orang yang berharap mudah-mudahan dijadikan seperti orang-orang yang apabila berbuat baik bergembira. Alhamdulillah, hari ini apa ya? Saya tadi sudah bagi kue, saya sudah bagi masakan, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah baca Quran. Alhamdulillah, hari ini sepertinya banyak kebaikan daripada keburukan yang saya lakukan. Hari ini saya sudah membantu orang, hari ini saya sudah menolong orang, hari ini saya sudah memberikan jalan keluar orang lain, hari ini saya sudah membuat orang tersenyum, hari ini orang sudah menjadi bahagia karena saya. Alhamdulillah. Besok apa lagi yang bisa saya lakukan? Besok apa lagi yang bisa saya kerjakan? Kenapa kita harus terus berbuat kebaikan? Karena Allah udah baik sama kita, Bu. Benar nggak? Allah udah baik banget sama kita. Tinggal kita hanya sebenarnya. Perintahnya Allah ya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dari bangun tidur aja kita ya Allah, ya kan? Bangun tidur. Ada anak kupingnya itu kemasukan kapas, sakit terus. Orang tuanya bingung, bawa ke dokter nggak berani. Bawa ke rumah sakit, ini harus dibawa THT, RSUD, ya, katanya ada kapas. Dokter juga tidak berani mengambil tindakan karena dikhawatirkan nanti kena selaput atau apanya. Cuma hanya dikasih obat tetes saja untuk 3 hari. Mudah-mudahan kapas yang atau ketembat itu yang menempel di sana itu bisa cepat rontok atau keluar. Ini perkara kecil saja. Saya tanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Anak melihat emak bapaknya suka ngorek-ngorek kuping, makanya ngorek-ngorek kuping, anaknya masih kecil lihat-lihat, nah ikutin, ya, contoh, ya kan, emaknya main HP, anaknya, emaknya joget, emaknya baca Quran, emaknya sholat, maka ada orang-orang sering ngajar nih kamu yang kasihan, itu pembelajaran. Untuk terus berlaku kebaikan kita. Hidup ini memang harus berlaku baik. Di mana saja kita berada. Ya.
sama siapapun saya. Tidak pandang dulu orang kaya, orang miskin, orang ada, orang tidak ada, orang susah, orang bahagia, ya saudara atau bukan saudara, tetangga atau bukan tetangga. Kita dituntutkan untuk selalu berbuat baik, kita. Ya. Malah saya berbuat baik sama dia, kenapa? Dia pelit banget. Gitu. Malah saya senyum sama dia, dia cemburu terus. Mau apa saya bagi sama dia, dia nggak pernah bagi saya. Ya kan Bu ya? Begitu nggak kira-kira? Enggak ya, alhamdulillah. Jangan. Ya. Biarin dia cemburu sama kita, asal jangan kita. Biarkan dia marah sama kita, asal jangan kita. Biar dia buang muka sama kita, asal jangan. Biar dia yang memaki kita, asal jangan. Biar dia yang mencemooh kita, asal jangan kita yang mencemooh dia. Biar dia yang merusak, asal jangan kita yang merusak. Biar dia menebar keburukan, asal jangan kita yang menebar keburukan. Biar dia yang mencaci, memfitnah, membuka aib keburukan, asal jangan kita. Biar dia yang marah, asal jangan kita. Ini kan sebuah kebaikan. Kalau kita belajar dan berpikir hidup ini yang terbaik. Hidup ini yang makanya kita disuruh menyambung silman kotoka, sambung silaturahim kepada orang yang memutus hubungan, sambung. Wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Nah, perintahnya begitu Bu, bukan berbuat baik sama orang yang berbuat baik kepadamu, tapi belajarnya berbuat baik sama orang yang berbuat buruk. Dia udah injak-injak kita, dia melototin kita, dia mencemooh kita, dia menzolimin kita, dia cemperutin mulu sama kita. Kira-kira suruh buat baik, bisa nggak Bu? Bisa. Aku ngeliatnya. Ya Allah. Ibu kesel sama orang, suruh senyum bisa nggak kira-kira? Ya. Suruhnya kita berbuat baik. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan itu perintahnya begitu. Berbuat baik. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah kasih mata, ya kan? Kasih mata kita tuh bisa melihat, alhamdulillah. Kelilipan aja Bu, kelilipan. Enak gak rasanya? Ada yang ganjel di mata. Ya Allah. Kita timbang pakai air daun sirih, ya kan? Nggak bisa juga. Pakai obat mata, tetes mata nggak bisa. Akhirnya kemana kita? Kita datangin spesialis mata. Konsultasi periksanya saja 400 sampai 500 ribu, belum obat. Kamu obat sejuta, baru kelilipan doang. Ada sesuatu yang mengganjal. Ya Allah, maaf. Ibu biasanya suka mencium aroma wangi masakan, daging enak banget rendang ini, murah lagi, baunya manis-manis gitu kan ya. Tapi tumben baru bangun tidur Bu, biasanya ibu mencium aroma, ini nggak cium apa-apa. Masalah nggak kira-kira? Kenapa ini? Corona ini nggak bisa mencium aroma, masalah. Bingung kita bukan main. Pakai minyak kayu putih, ya, pakai obat nggak bisa. Lalu pasti ujung-ujungnya ke rumah sakit. Kenapa penciuman saya bermasalah? Pendengaran kita kenapa bermasalah? Penglihatan kita kenapa bermasalah? Kita jangan susah-susah dan bangun tidur nggak bisa ngomong kita. Masalah nggak kira-kira? Biasanya ibu teriak-teriak, kok sekarang gagap nggak bisa ngomong? Masalah nggak? Usuk punya usuk, ternyata stroke, menyon bibirnya. Kan nggak bisa ngomong ya? Masalah nggak? Masalah. Awak tuh langsung ke rumah sakit, dokter saraf. Ya. Tiba-tiba tangan kita nggak bisa diangkat, stroke, masalah. Kaki kita nggak bisa berjalan, bermasalah. Ya. Bahkan ingatan kita hilang, tiba-tiba bangun tidur, ibu ingatannya lupa. Lalu di mana ini? Lalu siapa mau? Lupa. Ya ini masalah Bu. Saya pernah tuh melihat obat tetesnya itu di apotek harganya 1.200.000. Itu obat tetes untuk supaya melancarkan dan memulihkan kembali ingatan kita yang hilang akibat stroke atau terganggunya saraf.
tetesin aja kilowatnya 1.200.000. Mana kamu pernah gitu? Mana netesnya? Hah? Netesin di mana? Itu. Mulut itu. Bagaimana? Ada juga yang disuntik mahal juga. Kaki kita lindung, tenggul bu ya. Ya Allah, dibingin obat apa aja, kagak mempan. Ada tuh dokter yang suntik tenggulnya 3 hari suntik enak kan. Habis suntik kambuh lagi. Ada sampai operasi. Ini penggantian sel-sel yang mati berjuta-juta biaya. Makanya kalau kita mensyukuri nikmat Allah, ya Allah banyak banget kita nikmatin, ya kan, banyak banget. Kalau diganti dengan rupiah berapa ratus juta biayanya. Makanya kita syukurin, alhamdulillah jari-jari kita masih bisa menggenggam, ya kan, tangan kita masih bisa mengangkat, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, kaki kita masih bisa dilangkahkan ini. Coba ibu kakinya dipotong dibayar 2 juta mau kan? Oh ya. Matanya dicopotin gua diganti 100 juta mau nggak kira-kira? Ini kan nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang berasal kamu semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Ya, makanya kita syukuri, berbuat baik terus. Jangan kita melakukan kemaksiatan. Wa idza kasabu istighfar, dan apabila berbuat buruk, berbuat kesalahan, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hari ini saya habis pulang dari ziarah ke Tanah Abang sama Tamrin City. Ya, habis ziarah ya Allah, berangkat jam 10, nggak terasa lihat-lihat sana, pulang udah kemagriban, zuhur lupa, asar kelewatan, maghrib kecapean, isya tiduran. Berapa yang tertinggal, lalu kita istighfar, ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Ini sih gara-gara kerudung nih, gara-gara kerudung nih, ya Allah. Kan gua kata apa, udah beli, masih pengen lihat-lihat lagi yang udah sonoan, yang udah sini ya. Ujung-ujungnya sholatnya lu. Maka orang yang berbuat kesalahan itu mesti dia istighfar. Astagfirullah, maafin ya Allah, enggak lagi ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kasih orang aja nih dulu nih. Gara-gara didudung 4 paruh hilang, meninggalkan ibadah, membuat saya berdosa, membuat saya lalai. Ini kemudian kita beristighfar. Maka tuntunan dari Allah mengajarkan kepada kita, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa orang yang berbuat keburukan, aw yazlim nafsahu, atau dia berbuat kezaliman terhadap dirinya, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahim. Saya dia akan menemukan Allah dalam pengampun lagi Maha. Yang penting kita mau damai, nyesel aja. Enggak lagi-lagi ya Allah gitu. Kalau saya mau kemana-mana saya mau sholat dulu deh gitu. Kalau kemana-mana saya mau zikir dulu. Ini kan bagian dari sesuatu yang terbaik. Ada orang cerita sama saya setelah sholat Jumat, Ustaz, alhamdulillah saya masih diselamatkan sama Allah. Itu kenapa? Saya lihat itu di ubin air, terus nggak tahunya minyak. Saya injak, saya terpelanting seperti orang jatuhin kebo. Bulat, orang gede banget. Ya. Untungnya saya masih selamat. Andai kata dia bilang apa tuh di belakang itu, apa tuh namanya? Kalau itu yang kena, maka saya itu tidak akan selamat. Tapi Allah masih bisa selamatkan kembali. Alhamdulillah. Mesti hati-hati, kemana saja kita melanggar kita mesti hati-hati, kita berjalan, kita berkendara, kita mesti hati-hati, minta selamat sama Allah.
Makanya Nabi mengajarkan ta'awudzu billah, mohonlah perlindungan kepada Allah min jahbil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa samakatil adab. Ya, dari bala, kecelakaan yang menghinakan, kepastian yang buruk, hinaan musuh. Kita minta dilindungi sama Allah. Jangan sampai sesuatu membuat bahagia. Ada seorang ibu bercerita pagi harinya jam 7 dia mau belanja ke warung. Lalu tiba-tiba dia lihat seseorang lagi makan, lalu dia bayar. Ini saya bayar. Jam 9 pagi dia masuk ke kamar mandi, mau nyuci mesin cuci. Tidak terasa pikiran entah lagi bagaimana, itu belakangnya mesin cuci dia pegang kabelnya. Tiba-tiba nyetrum. Tangan yang nggak bisa dilepas, tapi pikiran yang masih ingat, yang dia pikirkan, tolong matikan saklar listrik yang di depan, tolong. Suaminya ada di warung, anaknya bekerja, tinggal satu pembantunya. Untung itu pembantunya masih dengar, maka buru-buru dimatikan, tangannya sudah terbakar. Kalau tidak segera, mungkin sudah innalillahi. Itu sebabnya dia sedekah. Dan sebabnya dia bayar. Kan sudah gitu Bu ya. Kita kalau lagi mau makan, kita mau belanja, ketemu saudara kita Bu, kita duluan datang atau dia duluan datang, kira-kira kita bayarin apa dia bayarin kita? Oh, BS. Jangan kadang-kadang begitu, wah ada dia nih, saya yang bayarin apa dia yang bayarin? Kadang-kadang kan kita nunggu dibayarin ya, maunya kita kan begitu. Sebenarnya untuk mencari kebaikan, berebutan kita mendahului darinya. Udah, nggak usah, saya bayar. Maka kita lihat dia nih, lagi beli apa kita, ada dia atau ada siapa saudara kita, udah diam-diam aja. Nanti kalau dia bayar, udah saya bayar. Itu mencari kebaikan. Karena kata Nabi as-shadaqatu tanfa'u ghadabar rabbi wa tanfa'u an-maitatis. Sedekah itu dapat meredam kemarahan Allah dan menolak daripada mati keburukan. Aturan celaka, aturan kepastian yang buruk sampai kepada kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu. Makanya kita mesti bermohon terus kepada Allah, istighfar ya Allah, selamatkan saya, lindungi saya ya Allah. Ya salam ya mu'min ya muhaimin. Wahai zat yang maha memberikan keselamatan, wahai zat yang maha memberikan keamanan, wahai zat yang maha memberikan perlindungan. Selamatkan saya ya Allah, selamatkan keluarga saya, selamatkan anak cucu dan keturunan saya, amankan saya, lindungi saya ya Allah dari malapetaka, mara bahaya, bencana, musibah yang setiap saat akan berada di depan kita dimanapun saya berada. Itu pernah kejadian di Semarang, di lampu merah, tiba-tiba truk tronton remnya belum 2008 di lampu merah, motor disuruh dari belakang. Makanya kita kalau naik kendaraan ada di dalam kita siapa nih ya, atau kita di tol di Mangor dulu bahaya nih kita sekarang. Makanya perlindungannya sama siapa ya? Tanya kepada Allah ya, minta perlindungan. Mau berangkat kemana-mana minta perlindungan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, amantu billah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna rabbi, minta perlindungan kepada Allah, selamatkan saya, lindungi saya mau berangkat ke Allah. Mudah-mudahan la haula wala quwwata. Bahkan kata Nabi, wa man ahsanu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Siapa orang yang merasa sedih, khawatir, takut, maka hendaknya dia membaca la haula wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya kudro dan iroda, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya kehendak, kita hanya bisa berencana. Anda berencana, saya berencana, tapi Allah yang lebih berencana. Kita ingin, Anda ingin, tapi Allah yang lebih ingin. Kenapa? Allah yang punya kudro dan irodanya, Allah yang punya kekuasaannya, Allah yang punya kehendaknya. Kita nggak punya apa-apa. Karena apa? Kita adalah abdun zalilun. Kita adalah hamba yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha perkasa. Jadi perlindungan kita kepada Allah, mohonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak kita beristighfar sekarang. Padahal istighfar itu membuka peluangnya 3. Kalau orang membaca istighfar membuka peluangnya 3. Man aktsara minal istighfar ja'allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang banyak membaca istighfar, ja'allahu lahu min kulli hammin faraja. Yang pertama, Allah menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari susah jalan keluar. Dari susah jalan keluar. Ya Allah, bagaimana ini hidup susah mulu, seret mulu, beras mana mau habis lagi tinggal segelas, gitu. Minyak kurang, ya segalanya kurang, ya Allah. Pengen jadi orang kaya, nggak bisa jadi orang kaya, susah terus, menderita terus. Kapan bahagianya ya Allah? Banyak ini istighfar min kulli hammin faraja. Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari yang sempit luas ada jalan keluar. Kayaknya buntu nih, udah nggak tahu udah mau kayak apa, udah nggak tahu mau bilang apa, mau cerita sama siapa. Kalau udah ceritakan maunya nangis, udah ya Allah gitu. Kenapa sih boleh lu mulu-mulu? Kenapa nggak you? Kenapa nggak you? Kok biasanya ceria senyum? Kok sakit? Kok begitu terus datangnya? Kenapa? Ya. Ini kan memberikan jalan. Kalau kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah berikan rezeki yang tidak disangka. Maka kita membaca istighfar tanpa hitungan. Makin banyak makin kita beristighfar, makin banyak peluang kemudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi biasa membaca istighfar 70 marrah atau 100 marrah, 70 kali dalam sehari atau 100 kali. Astagfirullahaladzim, bisa kita baca. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Oleh Nabi Allah Adam istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Rabbi firli wa tub alayya. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyakin kita istighfar, ya Allah, saya banyak kurang, saya banyak salah ya Allah. Yang penting ngaku aja kita. Ya. Maka orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung itu adalah zikru dzunubil ma'diyah, mengingat kekurangan dan kesalahan di masa lalu. Itu kita ya Allah, saya banyak meninggalkan semua. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Insyaallah kita sambung ya kemudian Al-Fatihah. Kita doa untuk yang sedang sakit, Ibu Sainah bin Raslah. Al-Fatihah. Dan keluarga kita semuanya biar sehat, selamat, panjang umur, Al-Fatihah. Saya undang ibu-ibu semuanya nanti malam Maulid Nabi di majelis kami. Mudah-mudahan yang tidak ada bisa hadir semuanya. Saya kita semua sehat ya ibu, semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.